Ibu yang sudah hadir untuk menerima materi pengibasan dari pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah untuk materi ini tentang budaya positif. Nah, sebetulnya sebelum dari budaya positif ini ada banyak materi yang menjadi pengantar untuk bisa lebih memahami ke arah budaya positif. Tapi nggak apa-apa karena di sini tugasnya adalah pengibasannya adalah tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebagai pengantar sebelum ke materi kita tepuk dulu ya. Ada beberapa tepuk ini. Tepuk 1, yes gitu ya. Kemudian tepuk 2, oke. Jadi tepuknya 2 sesuai dengan yang tepuknya. Ya, kita ulang. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Kemudian tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus ya. Oke. Kemudian di bawahnya ada tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baik, terima kasih. Kita langsung ke materi aja. Kemudian, nah di sini ada teori kontrol ya. Nah, bahwa kita berpikir ini adalah meluruskan beberapa miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa. Tidak ada. Di belakang tidak. Di kantin. Ya, ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu ilusi ya. Tetapi di sini ada teori kontrolnya adalah supaya lebih besar ya. Nah, ya seperti Bapak Ibu dua orang saling menutup tangannya, kemudian di dalam tangannya masing-masing menyimpan sebuah benda yang mungkin tidak ada orang yang satu pun yang tahu ya kan? Nah, ketika Bapak Ibu suruh membuka, coba Ibu dibuka. Terus Ibu mau buka atau enggak? Itu kan tergantung hati nurani kita ya. Ini teori kontrol maksudnya. Nah, ini menyimpan benda masing-masing yang rahasia, yang hanya kita yang bisa tahu itu benda apa di dalamnya. Kemudian ketika orang lain meminta untuk membukanya, kemungkinan pertama, Pak Idris, Pak Idris misalnya megang, terus Bu Cici, kata Bu Cici, coba Pak Idris buka, aku pengen tahu apa sih dalamnya gitu kan. Nah, kemudian Pak Idris, kemungkinan Pak Idris pertama itu gimana? Nah, jangan, ya kan? Karena Pak Idris tidak mengizinkan untuk siapapun untuk mengetahui apa di dalam tangan Pak Idris tersebut, ya kan? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Pak Idris kasih tahu. Enggak, kalau misalnya tetap jangan. Nah, ini Bu Cici ini padahal dia ingin tahu banget. Dan
bagaimana Bu Cici supaya Pak Idris bisa membuka pegangan tangannya itu? Diraihnya seperti apa coba? Coba Pak Idris karahin, coba ya. Pak Idris karahin. Jadi Pak Idris jangan ya, Pak Idris jangan buka. Coba, Bu Cici itu coba karahinnya gimana coba? Oh gitu. Jadi karena ada sesuatu, nah, itu berarti hadiah lah ya. Jadi mau ngasih hadiah. Nah Pak Idris bagaimana? Masih nggak mau atau masih mau? Udah mau? Ya itu berarti ya itu teori kontrol ya. Berarti tergantung Pak Idris mau dirayu seperti apapun, itu tetap yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri. Maksudnya seperti itu, ya kan? Nah, cuma dari kita mau mengambil keputusan itu, nanti ada beberapa kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar. Nah, di sini realitasnya kebutuhan itu kita sama, itu stimulus responnya. Kemudian kalau teori kontrolnya, ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama antara Bu Yunda dengan Bu Haji Yemi. Itu kebutuhan dasarnya berbeda setiap makhluk itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, ya kan? Tidak, jadi kita ngejelasin seperti ini. Nah, satu murid itu mungkin di kelas itu akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, nah itu kalau stimulus responnya kita melihatnya itu adalah sebuah perilaku yang buruk. Tetapi pada kenyataannya semua yang anak-anak lakukan itu adalah mau yang jelek, mau yang baik, itu memiliki sebuah tujuan. Jadi anak itu ada tujuannya melakukan seperti itu. Jadi kita nggak menjudge langsung anak itu salah. Kenapa anak itu salah? Nah, jadi bahwa teori kontrolnya itu adalah semua perilaku itu, semua yang dilakukan anak-anak itu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya kan? Motivasi itu ada dari dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk ke anak-anak diri kita. Tidak bisa kita mengontrol mereka. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Tetapi yang harus kita lakukan adalah model berpikir menang dan menang. Jadi nggak boleh ada yang kalah. Seperti itu. Nah, itu adalah pada kenyataannya sesuai dengan teori kontrolnya seperti itu. Yang kita memaksakan bahwa kita bisa mengontrol murid, kenyataannya tidak seperti itu. Tapi semua adalah yang mengontrol adalah diri kita sendiri-sendiri, ya. Kemudian ketika anak melakukan kesalahan, anak bukan melakukan kesalahan, tapi mereka memiliki sebuah tujuan. Makanya mereka melakukan sesuatu yang baik maupun jelek, tapi ada tujuannya. Kemudian, nah, teori motivasi. Motivasi di sini menurut Diane Dosen. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal. Ketika kita datang ke sekolah terlambat,
Nah, itu motivasi diri kita sendiri ya. Nah, itu motivasi diri kita sendiri. Apakah karena takut dengan atasan? Itu mungkin ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau misalnya di sekolah ada sebuah penghargaan bagi yang datangnya tepat waktu. Nah, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Pak Idris, dari 3 motivasi ini kemungkinan yang Pak Idris pilih motivasi yang mana? Halo? Nomor 2, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain eksternal ya. Jadi yang 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal dan yang ketiganya adalah motivasi internal. Nah, tugas kita sebagai guru adalah ini, menumbuhkan kepada diri anak itu motivasi internalnya ya. Nah, kemudian ketika anak melakukan kesalahan, biasanya kita guru ya, Bu Hadi, kalau anak di kelas melakukan kesalahan, biasanya kita sebagai guru memberikan apa? Menegur. Nasihati ya. Di sini ada sebuah hukuman. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan, juga berdampak menciptakan identitas gagal. Nah, ini yang sering kita lakukan ya pada anak itu di kelas itu kayak seperti ini deh. Ya. Nah, harusnya seperti apa? Jadi misalnya gini, ketika anak datang terlambat, ya udah berarti kamu karena kamu datang terlambat, kamu bersihkan WC. Nah, itu termasuk hukuman. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi nggak nyambung ketika anak terlambat kok dikasih ininya adalah berupa hukuman. Jadi nggak nyambung, nggak sinkron dengan perbuatan yang mereka lakukan itu. Kemudian di sini ada penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, di sini tadi ya, ketika anak melakukan sesuatu perbuatan di kelas, maka kita sebagai guru bisa menganalisis kebutuhan apa yang ternyata mereka butuhkan itu apa. Nah, di antaranya ini yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, itu. Ini sama halnya imbasannya yang kemarin saya berikan itu visioner itu ya. Itu ada ininya, ada keterkaitan dari visioner yang saya berikan waktu itu. Nah, contohnya ini. Nah, ketika ini nih, contohnya banyak yang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak di kelas. Anak senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini kita bisa memilih. Anak senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini bisa masuk kemana?
kebutuhan dasarnya kira-kira? Benar? Hah? Kesenangan. Coba kita lihat. Ya, betul. Ya, berarti ibu yang tadi ya, tidak lagi tadi. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Maksudnya kemana? Cinta dan kasih sayang. Pinter, Bu Titi. Ya, Tahu ya, muncul ya. kemudian aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Maksudnya mana? Penguasa. Seperti kalian. Betul. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Betul. Nilainya 4. Berarti hafal juga ya. Pinter. 4 kali terus. Iya. Nah, ini ada lagi nih. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, maksudnya kemana? Kebebasan ya. Kan dia bebas, nggak mau dia. Nah, kamu diatur. Kemudian pilih apa? Kebebasan. Kita coba. Cek coba kebebasan dulu ya. Salah. Ya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini masuk ke rasa cinta. Jadi nggak ada perhatian dari gurunya. Tapi perhatiin, coba kita lihat. Perhatiin, ya, saya. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Masuk ke ayo, masih cinta. Ya, kita coba. Penguasaan. Karena dia maunya nggak mau diekspos punyanya dia. Oh, ya. Kemudian aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Betul. Padahal kan ya, soalnya tidak tepat ya. Salah juga ya. Menyetir mobil itu seru. Masuk ke kesenangan. Ya. Karena pas hobi ya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebebasan atau kesenangan? Bebas. Hah? Bebas atau senang? Bebas kan sama teman-temanku. Bebas. Aja. Bebas kan. Aku merasa bangga dan keren. Percaya diri. Penguasaan. Karena diri dia sendiri. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Senang atau kebebasan? Beda tipis bebas. Bebas ya. Oke. Ini banyak contohnya banyak sih. Nah ini dari kuesioner ini maka kita akan mengetahui kita itu adanya di kebutuhan dasar yang mana. Ya, semakin nilainya lebih banyak berarti kita itu cenderungnya ke situ. Nah kita
kita lihat dari kuesionernya ini, dari nomor 1 sampai 10 itu, ini mencerminkan tentang kebutuhan dasar karena ini langsung dari harga mesin. Nah, ini dari nomor 1 sampai 10 itu ini mencerminkan tentang cinta dan rasa kasih sayang. Kemudian 11 sampai 20 ini penguasaan. Kemudian 21 sampai 30 kebebasan dan 31 sampai 40-nya adalah kesenangan. Jadi kita bisa mengetahui kita itu berada di posisi kebutuhan yang mana yang kita lebih dominannya. Seperti itu. Oke. Nanti ya kita bahas ya. Kita lanjut lagi. Nah, setelah kita jadi anak melakukan sesuatu hal, kita analisis kebutuhan mereka yang mereka butuhkan itu dari 5 dasar ini apa. Setelah itu dari sini baru kita bisa memposisikan kita sebagai posisi kontrol guru, tentunya harus mengambil pemantau atau manajer. Nah, kita nggak mengambil hukuman lagi. Kenapa? Karena hukuman itu hukuman. Kemudian yang tadi ketiga membuat orang merasa bersalah. Kemudian satu lagi menjadi teman itu istilahnya tidak boleh digunakan lagi seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Ini yang kemarin tugasnya itu saya harus membuat adegan di mana siswa melakukan kesalahan, kemudian saya harus menyelesaikan masalah anak tersebut. Saya buat video itu sendiri, ya. Kemudian anak ceritanya di kelas, saya syutingin anak melakukan kesalahan. Saya lagi jelasin, kemudian anak lempar-lempar kertas. Nah itu penyelesaiannya harus dengan cara apa? Ini adalah penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Di mana yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan kesalahan. Jadi penyelesaiannya itu dengan berupa pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada anak. Jadi kita nggak langsung menjawab kamu salah, gitu. Tapi anak bisa menyimpulkan sendiri yang mereka lakukan itu salah atau benar, kan? Sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Jadi anak yang menyimpulkan sendiri bahwa mereka itu melakukan kesalahan dan anak yang mencari solusinya sendiri. Nah, kalau misalnya anak sampai mentok nggak bisa menyelesaikan sendiri, berarti tutup terus dikasih pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya menjurus untuk mencari solusinya sendiri. Nah itu segitiga restitusi ya. Jadi melakukannya seperti kayak apa sih polisi gitu ya, hanya jawab terus menyelesaikan masalah itu. Jadi kita nggak boleh kamu harusnya begini, tidak. Tapi anak yang menyimpulkan bahwa mereka itu melakukan kesalahan, tetapi anak juga yang harus mencari solusi bagaimana supaya menyelesaikan masalah mereka itu. Jadi mencari solusi sendiri, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ya. Situasi di sekolah, perilaku guru dengan guru itu seperti apa, itu untuk membentuk suatu budaya sekolah yang positif itu yang harus bagaimana, itu berarti harus baik semua yang merujuknya kepada nilai-nilai yang universal, merujuk kepada nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam P5 itu. Jadi memang benar-benar biar suasana yang nyaman, kita harus benar-benar membentuk